Inggih titiang lungsur galah bebos. Sedereng titiang lantur ngatur enten surut-surut pacang giring titiang ratu sarang sami nunasi jering linggih de betari pemakasnya nido seneng linggas tanah iri kiring perahyangan lunanu batur menjantan sampun sangkanin seh pasya janide iratu sarang sami kalih sikan titiang sida kade mangkin kepicayang kerahayuan saha kerajengan turmaning napisan pacang kemargiang malih bobos sida memargi antar menjalaran untuk pangastung karo panganyali umat. Om Swastiastu. Pelinggidan jero gede duuran ring batur sane pragi yang suci sane wang yang titiang sepisan disiang lungsur penugeran itu dan jero penyarikan sane sidang rauh kadi mangkin sane wang yang titiang para narawakil tawi narasumber malih bos ada pacang iring titiang ris jerongin bebelibagan bebawasan sane pacang katur rahina kade bangkin sane sidang rauhin kade mangkin sane wang yang titiang pamekasnya nih para rauh sarang sami sane sidang untuk titiang nyiji siki kalih ring dijejem genah sane sidang miar sayang acara kade mangkin saking iri kiring pura ulun danu batur turmaning ring ambaro layo toi online kadi punika. Lugrayang titiang wenten ngatur ngangganin titiang sareng sami ring Janaita Mandala kapengajeng ngatur ring dahating suksumaning manah. Pamekasnya ring linggih dani jero gede batur. Saduaning iradu sampun sida swece mepaice ring titiang sareng sami mungguing genah galah ni kawan anggar kita pisan mana titiang sida kadi mangkin ring linggih de betare iri kiring ulun danu batur sideng margiang parikrama acara sane nyabran sasih tu nyabran sasih titiang ring Yayasan Janaita Mandala margiang parikrama diskusi kadi punika dari sida makin kemargiang iriki ring widangan linggih de betari titiang gar kita pisan terus maning suksamo pisan sampun kepecegalah malih bobos pacang katur tu kadi sampun-sampun titiang saking Yayasan Janaita Mandala ngemargiang makudang-kudang program. Kawanten raina kadi mangkin titiang iri kiring tangkering linggih de betari ring brolun danu batur asiki pacang ngemargiang bebawasan mungguing napiwasan program mecandetan sane pacang ke cepukan kadi punika ring program masolah duwe pacang katur malih bos bebawasan mungguing bebarisan duwe lan pagongan duwe. Mogi-mogi napisan pacang katur malih bobos wenten pikenohipun pamekasnya ni ritambangan titiang sareng sami alit-alit iratu pacang lantur pemargi lingsir-lingsir sida raris pikam-kamen ngiringin ngajagan ring kuwentanan seni adat budaya lan agama duwe ini. Ringgalah kadi becik kadi mangkin nenten kasep titiang nenten lali titiang lungsur ke Agung Pangampura minabte disironing pengrau titiang petangkilan titiang iri kiring batur sareng akeh wenten atur titiang nesane menten manut disironing pekarse pekayun titiang lungsur ke Agung Pangampura turmaning malih pisan titiang lungsur matur dahat ing suksumaning manah ring kewentanan pasuecan ruine sida raris memargi kadi mangkin titiang saking Yayasan Janaita Mandala margiang program sane sampun kemargiang nyabran sasih kadi punika. Ha inggih ratu pelinggih jadi jero gede batur jero penyarikan punika taler ati dodane sareng sami mandone nenten suwe titiang lungsur galah oleh bobos taler lungsur titiang ring dane jero penyarikan punika taler ring dane jero gede pinaga penguntatin lungsur titiang pewarah-warah duwi mangdone wenten angge titiang ris jroning ngemargiang parikrama kadi mangkin sida angge titiang sepat siku-siku pinake sesuluh mugi wastu napisane kemargiang sida memargi antar turmaning sida wenten pikenohipun angge kadi punika demun titiang wenten atur pinake wasana penguntatin atur titiang sinap titiang untuk para masanti. Om Santi 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 Om.
Inggih matur semua indi galah sandi kadiba ring padewakan titiang. Om Swastiastu, Om Anuwadra Kereta Wiyantu Iswata dumugi pidabdab sane becik sida metu saking pengidar buana. Kaping ajeng sane suci yang titiang paling gidane jero gede batur sepisan titiang ngusut anugerah ring pingin jerone Manggala saking Yayasan Janahita Mandala Ubud. Suksema dahat santukan sampun kepicagalah titiang riki ring batur madue makudang kebudang budaya makudang-kudang warisan sampun sida keuratiang saking yayasan manut saking pawacana sane jage pacang kemargiang puniki ring Dharmatula puniki sida demogi sida metuang pemargi sane becik napi sane tami titiang rikiring batur sida kuningin sareng sami menika pengajeng ring pengayah titiang ring kerama desa termaning ring kerama secara umum ring Bali. Ini tenake titiang sida matur dahat-dahat semua tu cokorda sampun sida nguratiang tetamian tiang riki termangkin ngebaosang mangda sida keanggen titip pengmancan ring sejalan tiang margiang warisan wargiang tetamian sane tami tiang dorin. Inggih wonten sapunika sida tiang matur kira langkung tiang unas gang pangampura. Om Santi 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 Om. Atur sama gala ketibarang sekian titiang yang titiang naging ina matra ring sijurun yang gala sana becekan dimangkin ngiring nuna sijure yang dengan dasuran sareng sami demugi napisan niku manti pacang kewilangan rana sana mangkin mulai kang pemargi sana antar saka polisi narsuci antu ida bedari sana patun mempriangan dikiring porulun dan batur larapan antong penganjali madu. Om Swastiastu. Nggih kaping ajang wajang ring ida cebodda sareng rakarai sareng sami nalar suryan titiang. Siderau nalar sedang banget kesimang titiang. Para pemilat sareng sami kle-klean tempek duwe ini nalar sane sida samperau sane terus nasihin titiang. Renggalai sane becekan mangkin titiang merasa garjita bisa nadu. Napi warna sapunika wentan pikamkam pikayon urati kewentanan titiang irikiring desa adat batur saha napi sanego manti tamiang titiang kewentanan baris sakral sarang gong do ini gong agang do ini nanika sanego manti yakti wentan sampun urati anida saking yayasan do ini mangdane napi nyangsan kepungkur wekas mangna kantun aja gradu titiang sering titiang sarang tempe kandu ini titiang riki sarang sami titiang kantun wi muda sarang sami yentan wadas anggen titiang napisan mendung untuk perubahan kadi mangkin puniki nanika hawinan kadi mangkin titiang matur sok semua malai pisan ring yayasan do ini wentan urati sapuniki mangdane sida ngelantur napi sanego mati tami yang titiang sida manggah napi ana sapunika puniki balai saklar do ini kan wanta dados masalah rentat kala ngedianya ratu nika pastika saking pemargin titiang dikiring batur satunggiling purnama ratu nintan-nintan putus sampun ayah-ayahan meneka di sesolahan do ini pun pastika sampun terkecuali
Winter pemargi sanitio sapunika pastika sampun nyabaran purnama sampun ipun kedauken untuk kesinomandu ini ngeruntutin jagi kesesolahan sapunika. Dumade sangkan yang pemargi kadimangkin puniki sida angin titiang malepisan ngajagang puniki mangda sida ngelantur ke pungkur wekas tintan-tintan perubahan. Titiang ajereh nama terbena lo titiang ajereh mana nintan na perkembangan puniki napi wastana nguwahin napi tarian baru napi luar pun dumada puniki sangkan dan seksuasan ide sesunan sida kanton ajak pemarganya nih sapunika. Aingge titiang sekian titiang munika ratu malepisan titiang matur suksema maka kirang langkung di penyanggaran titiang sareng sami dumugi melarapan sojan ide susunan sareng sami napisan nego merdeka tiang ratu iring titiang meliji bos boleh penugrahan ratu sida antar pemarganya nih. Untuk apa yang titiang untuk para mesanti Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu. Kembali kita bertemu pada acara diskusi dari Yayasan Janahita Mandala Ubud, yang dimana pada kesempatan siang menjelang sore hari ini di edisi kedua, tahun kedua, gelaran keempat, tepat yang jatuh pada tanggal 30 April tahun 2023 ini, Yayasan Janahita Mandala agak sedikit khusus karena acara pada siang menjelang sore hari ini kita berada di Pura Ulun Danu Batur. Nah, kenapa kita memilih sekarang di Pura Ulun Danu Batur untuk edisi yang sangat khusus ini? Karena semua hari ini saya bisa tanpa berlebihan bahwa ini adalah edisi khusus. Edisi khusus di mana setelah Purnama Kedasa kemarin, kita umat Sedharma Hindu di Bali berbondong-bondong untuk tangkil di Prahyangan Ulun Danu Batur dan juga Pura Besakeh, serangkaian dengan Ida Betara Turun Kabeh dan Musa Bekedase di Pura Ulun Danu Batur. Saatnya tiba kita kembali untuk mengisi dan merefleksi diri mengenai diskursus-diskursus yang sifatnya edukatif setelah secara jasmani dan rohani kemarin dari Kesanga menuju ke Dasa. Secara rohani kita diberikan siraman dan kemudian puncaknya tangkil pada Sasih Kedasa, serangkaian Ida Betara Turun Kabeh yang dilaksanakan di Pura Ulun Danu Batur dan juga di Pura Besakeh. Jadi sekarang Yayasan Janahita Mandala secara khusus masih dalam nuansa dan atmosfer Kedasa, melaksanakan diskusi sesuai dengan program yang diberlangsungkan secara reguler per bulan oleh Yayasan Janahita Mandala mengenai isu-isu kebudayaan yang patut untuk diangkat, diwacanakan, dan nanti pada akhirnya luarannya akan dibukukan, yang dimana buku itu merupakan sebagai luaran dan tanggung jawab edukatif kami dari Yayasan Janahita Mandala. Dan yang spesial lagi adalah bahwa edisi ini kita mengawinkan antara Mecanetan dan Masolah. Mecanetan adalah salah satu segmen yang mengulas dan mewacanakan mengenai kehidupan gamelan di Bali. Begitupun Masolah adalah sebuah segmen yang mewacanakan dan mendiskusikan mengenai kehidupan dan tumbuh kembang tari di Bali. Jadi tajuk Mudra Swara ini adalah menelisik pegongan dan baris batur, adalah bagaimana kami dan saya di pengelola di Mecanetan dan berkolaborasi di Masolah atas supervisi dari teman-teman di Yayasan Janahita Mandala, bahwa Mudra Swara ini tidak jauh berbeda dengan konsep apa yang kita warisi secara mentradisi religi di Batur, bahwa Ida Betara Mekalihan, Meraga Arda Nareswari, Mecanetan bunyi, dan Masolah tari adalah bagian refleksi dari itu. Maka kemudian pada sore menjelang siang hari ini kita akan mendiskursuskan Mecanetan dan Masolah pada satu segmen yang biasanya sebelum-sebelumnya kita selalu membuat itu terpisah, mengkhususkan gamelan dan Masolah. Tetapi pada siang menjelang sore hari ini, tepat di pelataran Ida Betari, di ajang Ida Betari Mekalihan, kita akan membahas Masolah dan Mecanetan sekaligus. Seperti apa yang terjadi dalam peristiwa ritual di Pura Ulun Danu Batur ketika Ngusa Bekedase, antara alunan gong gede dan bebarisan selalu menghiasi dan selalu menjadi aparatus pokok di dalam upacara ritual di Batur. Nah, oleh sebab itu izinkan Titiang Iwayan Diana Putra selaku host pada siang menjelang sore hari ini menghadirkan 3 narasumber yang memiliki kemampuan dan memang pengalaman di bidang pegongan dan baris batur. Yang pertama adalah Guru Wayan Kredit, Jero Kraman Desa Dat Batur, yang dulu ketika Titiang berdiskusi ngiring pelingih dane penyarikan duran, bahwa beliau dulu merupakan bagian dari gong gede dan mungkin sampai sekarang. Dan kemudian Bapak Jero Made Ringan selaku
juru baris Desa Adat Batur yang setelah tiang Klisik profilnya juga sangat aktif di dunia pertopengan, di dunia pesantian, yang di dalam profilnya tiang sudah lihat banyak menghadiri acara-acara yang sifatnya pertunjukan dan ngayah-ngayah di Pura di Bali. Dan yang terakhir adalah guru Titiang, walau dulu di Isi Denpasar, tapi sekarang tetap menjadi guru. Beliau adalah Bapak Pande Gede Mustika, seorang akademisi karawitan yang purna tugas di Isi Denpasar. Beliau adalah ketika masa bertugas di Isi Denpasar menjadi ahli gong gede. Dan beliau juga saban tahun selalu menjadi narahubung antara Isi Denpasar dengan Batur, Desa Adat Batur, ketika Isi Denpasar akan mengaturkan kramen gong gede, ngayahin gong gede due ide betari riki di Pura Dalununu Batur untuk mendapatkan jadwal dan bagaimana pengajarannya. Nah, dari ketiga narasumber ini, yang pertama, dua narasumber dari Desa Adat Batur akan menjelaskan kita mengenai hal yang sangat substansial bagi tiang, adalah bagaimana agam-agaman, banyak yang di insan akademis pun mempertanyakan, bagaimana sih pemilihan antara jero gamel dan jero baris, itu yang pertama. Agam-agamannya bagaimana, dan kemudian ada berapa jenis baris, dan ada berapa jenis repertoar gong gede yang ada di Batur. Nah, kemudian itu akan tiang minta nanti banyak hal gali dari juru guru wayan kredit dan juru made ringan. Dan kemudian nanti Pak Pande Mustika akan menjelaskan bagaimana gong gede Batur menjadi salah satu acuan materi pembelajaran seni karawitan di Isi Denpasar. Jadi mungkin teman-teman alumni dan mahasiswa Isi Denpasar ketika menginjakkan pertama kali di prodi karawitan, itu ada yang namanya praktek karawitan, yang dimana materi ajarnya justru adalah menggunakan gong-gong repertoar gending pegongan gaya Batur kalau tidak salah. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas. Nah, untuk menghemat waktu, jadi tiang pertama tiang berikan waktu dari juru guru wayan kredit, kemudian juru made ringan dan Pak Pande Mustika untuk memperkenalkan diri secara singkat, dan nanti kembali akan tiang pandu untuk diskusi selanjutnya. Nggih. Tiang persilahkan dumun ring juru guru wayan kredit laris jero. Nggih, suksma titiang angge bahasa Bali nggih. Suksma inggih galah sane kepikiran titiang sedurung titiang lantur nagingin indik diskusi rene sane mangkin iring sarang-sarang lunas cice majeng ring inde betari sane patut melinggam-linggih kiring pula lunan Batur kumanti mapisane dados unteng bebos malaje bos sidare semamargi tur sida margi antar melarapan untuk aturang pangasung karo Swastiastu inggih suksma titiang memperkenalkan diri rumun ada titiang puniki iwayan kredit titiang puniki kesudi dados jero kraman ikiring Desa Adat Batur titiang ampura niki yang narasumber dan ke bawah punika titiang boye narasumber puniki Dondeng titiang niki boye ahlinya niki di bidang tabuh ya dian gong puniki sane patut ke bos narasumber entah beliau niki titiang wantah nagingin napi sane wenten dikiring Desa Adat Batur nggih kane punika. Mungkin Raris ring jero madiringan Raris. Om Swastiastu. Pertama saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Imade Ringan, asal dari Desa Batur, kedinasan di Desa Batur Selatan, Banjar Tandang Buanasari. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan tentang
kesakralan baris yang ada di Desa Adat Batur. Sepengetahuan saya, menurut lelingsir, menurut orang tua yang dulu mengatakan bahwa baris sakral di Batur itu adalah sebagai prajurit sesunan. Sebagai prajurit sesunan. Makanya begitu ide Betara-Betari lunge melasti, pertama itu adalah gong dwi lingsir yang pertama. Kedua adalah jero baris, tempek jero baris Desa Adat Batur. Maksud dan tujuan pengelingsir baris yang pertama ya, tujuan jero baris jalan pertama atau di depan sesunan itu adalah sebagai prajurit yang saya katakan tadi, tatkala ada, seandainya ada bencana, itu adalah tandanya gong yang pertama menandai bahwa ada tanda bahaya. Kalau ada tanda bahaya, itu otomatis prajurit sesunan yang maju. Begitu. Itu menurut lelingsir, menurut pengelingsir yang saya sampaikan. Dan yang selanjutnya, kalau baris sakral Batur, kalau pas dia nari, itu adalah pada waktu ide Betara-Betari Katuran Pujewali. Katuran Pujewali, kalau Pujewali itu memakai wewalungan atau binatang yang sukunya 4. Itu wenang baris sakral Batur ditarikan. Begitu menurut pengelingsir. Dan yang disakralkan baris dari zaman dulu itu adalah cuman 3 baris. Pertama baris jojor, kedua baris gede, dan ketiga baris dadap. Tapi sekarang udah ada 5 jenis baris. Itu ada tambahannya mulai tahun 60 sekian, sekitar 65. 65 itu menurut pengelingsir. Itu pun cerita dari pengelingsir, ada tambahan baris bajre dan baris perisi itu adalah kekawian Betara Iyang Sugro. Betara Iyang yang sudah lebar. Betara Iyang yang sudah lebar. Jero gede yang sudah lebar yang dulu. Itu yang membuat tambahan baris itu biar menjadi baris panca pendawa. Itu dikatakan. Sebab sebelum jero gede yang sudah lebar yang dulunya itu menambahi baris yang kedua baris itu, baris bajre dan baris perisi, itu adalah jero gede ini membuat tarian topeng waktu dulu. Tarian topeng, dan jero gede menjadi Betara Indra, terus rencangnya menjadi Maya Denawa. Maya Denawa perang sama Betara Indra, itu dikatakan. Maka dari itu ditambahilah 2 baris
Jadi semuanya adalah ada jenis baris 5 baris. Baris jojor, baris gede, baris bajro, baris perisai, ada juga baris tamyang, dan baris dadap. Dan kesakralan baris di Batur. Pada waktu Ngusabe Kedase yang katakan, pada waktu Ngusabe Kedase, acara di Midergita. Midergita itu pun dipergunakan 2 baris. Baris jojor dan baris gede. Nah, pada waktu Midergita, baris jojor itu dia membawa asap pengasapan. Apa namanya kalau bahasa nasionalnya pengasapan itu? Asap lah dikatakan. Terus yang kedua membawa kampuh. Itu pertanda mau pada waktu Midergita itu mau nangkil para rencang dane ke hadapan ide Betara-Betari. Itu acara Midergita. Dan juga acara selanjutnya pada waktu Ngusabe Kedase yang dilaksanakan oleh Baris Batur pada waktu menjalankan peperanian. Peperanian pun ada 2 baris yang dilaksanakan, baris jojor dan baris gede. Artinya baris jojor itu adalah perwakilan dari orang muda. Itu menurut pengelingsir juga. Termasuk Dane Jero Gede alitan yang nikahin sekian di tiang. Perwakilan dari orang muda. Maksud perwakilan dari orang muda itu, orang muda dari dini hari dia harus giat bekerja. Karena namanya baris perang-perangan di waktu peperanian itu bukan perang-perang pesiatan, itu bukan. Itu adalah perang merangin yang namanya amerte, yang namanya pice. Makanya di tengah-tengah peranian, di tengah-tengah peperangan itu ada sebuah hidangan. Setelah dia perang memerangi apa yang namanya amerta itu, dimakanlah itu dengan 2 orang itu berlomba. Nah, yang kedua dilaksanakan oleh baris gede. Baris gede adalah perwakilan dari orang tua. Orang tua supaya giat bekerja menghidupi keluarganya. Sebab baris gede itu adalah kepala keluarga masing-masing keluarga itu sendiri. Begitu. Dan selanjutnya, kesakralan baris di Desa Adat Batur pas pada waktu Ngusabe atau Puja Wali dan lain-lain, sebelum selesai tarian baris sakral itu, ikramo desa tidak diperbolehkan menjalankan pemuspahan. Itu kalau belum selesai tarian baris dan rejang. Maksudnya, karena di deretan baris itu ada 5 baris, yang terakhir itu adalah baris dadap. Baris dadap adalah menjalankan ke dharma. Dharma yang dijalankan. Maksudnya menjalankan dharma, baris dadap itu akan mengamankan jagat bila mana ada kekacauan dan lain sebagainya. Itulah disebutkan baris dadap dharma. Dadap dharma yang dikatakan. Makanya pada waktu sesolahan itu terakhir, baris dadap itu ada menghunus keris. Maksud menghunus keris itu bukan perang. Itu adalah mengamankan jagat. Biar jagat itu tentram. Kalau udah tentram, aman,
berjalanlah apa yang akan direncanakan oleh masyarakat itu sendiri. Makanya tetuak keris pada waktu dadap ngaud keris itu, tetuaknya ke Sangyang Ibu Pertiwi. Hanya itu dulu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Nggih, Suksema, Jero Maderingan. Jadi sebenarnya di awal tiang mau pelan-pelan sebenarnya tadi, mulai dari posisi Jero Maderingan selaku jero baris. Tetapi memang tidak salah kemarin tiang diskusi dengan Pelingidane Pencari Kanduran ketika memilih beliau, sehingga ketika ini dibuka, ini sudah langsung dihujami oleh hal-hal yang sifatnya poin sekali. Nah, sebenarnya berapa ada baris, kemudian apa maknanya, itu menjadi pertanyaan saya nantinya sebenarnya. Akan tetapi ini sudah diulas secara gamblang, tetapi nanti akan ada hal yang menarik lagi, dan ini yang menjadi menarik baru yang saya ketemui ketika misalnya di daerah Bangli, mungkin di daerah saya di Gianyar, di daerah yang dekat-dekat dengan Bangli, ketika ada prosesi ritual yang membawa pelawatan-pelawatan suci, yang pertama itu adalah gamelan. Nah, berkebalikan secara mentradisi, kalau saya di daerah saya di Ubud itu misalnya lebih banyak gamelan itu ada di belakang. Nah, ternyata memang ini menjadi sebuah sebuah tanda. Nah, ini adalah semacam presentasi yang tidak hanya menyajikan bagaimana ini ritual ini secara tatanan secara struktural, tetapi juga ada makna-makna khusus. Jadi tiang mengingatkan ini tentang musik perang. Nah, musik perang seperti apa yang ditulis oleh Sukarjana di daerah di Eropa dulu, justru ketika mengawali perang itu yang pertama itu adalah marching band. Jadi musik. Nah, tapi posisinya dia memberikan semangat. Nah, tapi kalau di sini adalah sebagai tanda. Jadi gamelan itu adalah sebagai tanda untuk kemudian kita mawas diri jika terjadi apa-apa di depan, yang memang nanti berkorelasi di belakangnya itu kalau ada apa-apa sudah dibentengi oleh baris. Nah, baris tadi sudah juga disampaikan, yang dari 3 poin, dari baris jojor, baris gede, baris dadap, dan kemudian dari ditambahkan 2 lagi, baris bajra dan baris persi, yang konon katanya tadi disampaikan oleh Jero Maderingan bahwa itu adalah kekawian dari Betara Yang, bahwa ini akan menjadi menarik semua filosofinya. Nanti akan tahan dulu, nanti tiang akan banyak lagi yang akan tiang tanya. Nah, sebelum ke Guru Pandai Mustika, tiang mau ke Guru Wayan Gede Dumun. Nah, tadi sebenarnya sudah dari Jero Maderingan juga sudah dijelaskan agaman baris. Nah, nanti tiang tinggal bagaimana mengkoreksi siapa yang berhak menjadi jero baris dan bagaimana pemilihannya. Tapi sebelum itu, tiang nunas dumun ring Jero Wayan Gede punapi pemargin jero gamel agam-agaman. Sira sane kesudi dados jero gamel, ring napi medal tetangga ring Betari, 2 ring Betari, dan punapi gending-gending nih. Nah, nika dumun. Wawu malih bos saking Guru Pandai Mustika nih. Haris. Suksma, inggian gong sanwenten ring batur niki. Ana kawaos gong gede punika satu-satunya yang ada di Desa Batur, bahkan mungkin di Kecamatan Kintamani nih. Satu-satunya nih Kak. Ya di anwenten anika wau nih Kak. Tapi ngawenan yang satu-satunya gong gede yang winten dikiring batur, kan gong gede batur niki unik nih, keunikannya nabi lengkap nih. Tios kadi gong-gong sane lumrah ring Bali niki, asiki raramon, inggian kekalih nika apa sana nika pelawah nika asiki nomor kalih kadi ewau sire-sire mantan sane dados nika megenah ring gong sane patut nabuhin punika. Puniki unik mengli ring batur nika nenten seke sane ke bawas nika jero gamel sane ngamel puniki.
Jero Gamal punika kepilih untuk nane jero Kraman sane ke Baos jero Kraman Bedawanan punika jero Kraman Kiwe punika sane milih punika sedurungipun dagi pacang pestane dados jero Gamal ngayah rumpun dados pengayah makalakalan kedediki punika wau kepilih sira-sira sande patut dados jero Gamal suder sampun wit saking penglingsiripun niki asana dados kidan nika siki gong gede sande wonten ring batur puniki yang ditiang manakang sampun lintang ring 200 tahun dumun kewintenannya niki. Tapi ngawenan di tiang purun manut niki kewintenan foto-foto sane winten ring saking pemerintah Belanda puniki asungkara winten uratian saking pemerintah Belanda punika nyelamatang duwe puniki menekati gong gede duwe ini puniki kasarengin untuk punika desa-desa tetangga minta di desa Bayung mewah sana tiosan nika mawinan gong duwe puniki gong gede puniki ngantos mangkin winten niki mugi-mugi niki winten perhatian saking yayasan titiang wanti-wanti duaning gong duwe puniki kewintenannya sampun sangat memperhatikan asiki nggih pelawah duwe puniki api mesnane punika sampun wonten sane kropos karena dimakan usia puniki nika asiki enggan gong punika rentat kalen api manten gong puniki dados medal dados ketabuhin punika wonten ugar-ugar punika penglingsir ritat kale asiki ring tepak purnama kadase ring kelima punika kelima nadi nika patut ida dedun kesange wali ditiang niki kapat punika ring didat kala ida betara lunga masucian utawi melis punika sane lunga wantah pebondangan manten nika dalar unik niki kadi punikan ringan wau sane tiosan riki ontah gong nika ring ungkur puniki gong niki ring ajang ring depan punika ririn nantuk canggah punika canggah gong punika nika akutus punika wau sane pinanti sane tiosan inten ring napi manten sane patut ke gamelin punika ke tabuhin punika ridat kala karya kedase ngusaba kedase ritu pengan pacang nuak piranti minakadi kebo sane jagyangen bakti punika penegak bakti punika patut ketatabuhin untuk jero Gamal nabuh punika enten sebarang nabuh niki yang ning wau jagi dedon wau kedek-kedek punika kereinin untuk tetabuhan gilak usan kinten wau tabuh lu pastana nika usan kinten wau sane tiosan nika akadinika kadang punika numun presiden untuk tiang irang lintang belas pangampura inggih suksema guru. Itu tadi disampaikan oleh Guru Wayan Kredit bahwa bagaimana sistem perekrutan dari Jero Gamal itu memang diawali mungkin dengan pemilihan sesuai dengan dan kemudian ada upacara ritual semacam pewintenan atau penapi pewintenan yang diselenggarakan semua di pura. Nah, apakah nika ada keturunan harus dari keturunan Jero Gamal sebelumnya atau bebas?
Bisa juga dan bisa bebas. Asal nike sudah dipilih oleh jero kraman dan kemudian dilakukan pewintenan. Nah, nike nanti juga akan tiang tanyakan bagaimana sistem pembelajaran nike nanti dengan sesuai di jero baris dan juga jero gamal, bagaimana sistemnya. Nah, nike malih bos. Nah, juga tadi disampaikan juga di ritual apa saja itu sudah pasti berhubungan dengan puja wali Ida Betari, pemedalan Ida Betari. Dan yang menarik nike juga adalah cangah gong. Nah, makin ditiang. Mungkin sebelum lanjut, tapi makna cangah gong yang di depan sebelum diiringi dengan gaan tabuhan yang lain nike. Seperti tadi nggih, yang nguningan dik cangah gong punika. Nika makna dari cangah gong punika nika ada kesemarakan nika. Semangat dan semarak nika. Nggih. Tadi nika. Cangah gong yang di depan nika napi maknanya? Misalkan tadi jero nikang dumunnya di bawah nika cangah gongnya nika. Napi makna bener makna khusus atau nenten. Hanya kesemarakan dan kesemangatan. Semangat. Nggih. Taler yang ketiga tadi juga disampaikan bahwa dalam memainkan gendingnya juga ada aturan. Misalnya mulai dari gila, tabuh telu dan tabuh yang ukuran lebih panjang kemudian. Nah, ini akan nanti berelasi dengan ini sangat mengalir sekali. Seperti pemargin Toyan Ida Betari yang begitu mengalir dan menarik untuk diselami alirannya di ceruk-ceruk yang lain. Dan ini secara otomatis juga memberikan stimulan atau pemantik dari apa yang akan dijelaskan oleh Pak Pandey Mustika mengenai tabuh. Nah, di dalam gong gede mungkin Pak Pandemus selaku juga akademisi gamelan gong gede dan juga seniman gong gede yang juga sering malang melintang di gong gede, utamanya gong gede gaya batur. Nah, gila, tabuh telu dan yang lainnya nike mungkin bisa dijelaskan Pak Pandey mengenai posisi bentuk ukurannya, kenapa itu bisa digunakan misalnya dari musikalnya, dari bentuk gendingnya, sehingga itu memang enak untuk dilakukan secara urutannya dari gila, tabuh telu dan tabuh yang lebih panjang. Nah, dan juga dijelaskan bagaimana asal usulnya pegongan gede batur digunakan dasar pembelajaran di Isi Denpasar. Nih, silakan, Pak. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Diana atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat dan bisa menyampaikan sesuatu tentang keberadaan Gong Gede di Pura Ulun Donu Batur. Namun sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu karena tadi diminta sama Saudara Diana. Nama saya Pandey Gede Mustika SSK MSI dari Desa Adat Tejekule, Kecamatan Tejekule, Kabupaten Buleleng. Dan saya sekarang sudah purna bakti 5 tahun yang lalu. Saudara Diana ini adalah mantan mahasiswa saya dulu. Nah, tadi saya akan langsung saja. Tadi sudah diminta sama Saudara Diana terkait dengan tetabuhan yang ada di Batur dan tentang kurikulum di Isi Denpasar. Kenapa dulu saya pakai materi pola tetabuhan dari Jero Gamal Desa Adat Batur. Namun sebelum saya
lanjut ini, saya sekilas mudah-mudahan saya tidak salah. Saya sampaikan bahwa Barungan Gamelan Gong Gede di Batur ini, informasi dari Jero Nyoman Tekek adalah tahun 1204 itu sudah ada. 1204 Barungan Gamelan Gong Gede Batur sudah ada. Sudah barang tentu proses dari 1204 itu sampai tahun sekarang sudah pasti ada suatu proses-prosesnya. Dulu pada waktu tahun sekian masih ada di Ambure, masih ada di bawah, di danau, di Gunung Batur. Nah, prosesnya sampai ke Pura Ulun Danu Batur sekarang itu ada. Itu kebetulan saya juga bawa tesis saya penelitian di sini, sampun katur ring jeruk nyarikan di sana komplit sudah ada. Meskipun masih ada kurang ya, barang tentu itu merupakan suatu informasi, sudah barang tentu ada saja yang kurang betul. Nah, tadi terkait dengan tentang tetabuhan. Kenapa itu gila dimulai atau tabuh telu dimulai? Nah, itu antara gila dengan tabuh telu itu bisa saja. Bisa saja. Tapi kalau di Batur sendiri, menurut pengamatan saya itu dari tahun 90-an, kadang-kadang mendengarkan juga awal tabuh itu ditampilkan gila. Dan sekarang juga saya dengarkan lebih banyak muncul tabuh telu. Tabuh telu dipakai pengawit mulai nabuh jero gamel ring Gong Gede Dua Linsir ring Pura Ulun Danu Batur. Karena gila dengan tabuh telu itu adalah identik dengan, kalau tabuh telu itu identik dengan gila. Kalau gila itu identik dengan tabuh telu. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Melodi gila, kalau itu ditampilkan bentuk gendingnya tabuh telu, bisa saja. Melodi tabuh telu ditampilkan seperti gila, bisa saja. Karena jumlah dari masing-masing baris itu sama. 4 baris, gila juga 4 baris. Kalau gilanya 2 baris, kalau pakai tabuh telu, bisa juga dipakai tabuh telu. Itu saya katakan, berani dah mengatakan karena identik. Tabuh telu itu identik dengan gila. Gila itu identik dengan tabuh telu. Kalau di desa saya, di Dejekulo ada juga Gong Gede, tapi pengawet gendingnya itu adalah gila. Gila. Itu namanya gila pemungkah. Gila pemungkah. Ada gila pemendak. Usan gila, baru tabuh telu, baru selanjutnya tabuh 4, tabuh pisan, tabuh 6, tabuh kutus kalau punya tabuh kutus. Itu struktur. Dan di sini juga di Batur bentuk gendingnya itu komplit sekali. Seperti tadi gila juga ada, tabuh telu banyak, tabuh 4 banyak, tabuh 6 ada, tabuh kutus ada. Padahal tabuh kutus itu panjang-panjang sekali, 8 kempul itu kalau tidak salah, kalau seingat saya itu ada 4. Ada tabuh kutus Semiran, ada tabuh kutus Lumbo-Lumbo, ada tabuh kutus Lasem Gede. Yang satu ini saya lupa, Lasem Plegongan itu ada. Itu tabuh kutus. Tabuh pisannya banyak. Tabuh pisannya banyak di sini ada. Ada tabuh pisan Sampalan. Banyak lagi.
tabuh pisan gede itu. Nah sekarang kaitannya dengan kurikulum di isi Denpasar, kenapa? Kenapa kurikulum isi Denpasar itu dulu memakai barungan gong gede? Itu karena gong gede itu pendidikan dasar di semester 1 biasanya ditempatkan di semester 1. Nah kita sebagai pengampu mata kuliah gong gede, lelamatan, berusaha mencari ciri khas desa masing-masing, lelamatan masing-masing. Pejaten, Bubadungan, Gianyaran, dan Bubanglian. Bangli itu makanya saya ambil tetabuhan barungan gamelan yang ditampilkan oleh juru gambel Batur. Itu gendeng-gendengnya saya pakai materi di kampus isi Denpasar. Kalau tidak salah tahun 2013, isi Denpasar memohon ring itu betari sani melinggih ring Pura Ulun dan Batur, utaminya ring Dane Jero Gede. Ada suatu kegiatan untuk mencari ciri khas dari masing-masing kabupaten. Buleleng, apa tuh ciri khasnya? Badung, Gianyar. Nah, ini khususnya Bangli, saya mengusulkan gong gede. Kenapa saya mengusulkan gong gede? Karena Bangli itu dominan. Barungan gamelannya itu yang terbanyak adalah barungan gamelan gong gede. Bangli ini, bukan Batur saja. Batur sekarang sudah nambah lagi 2 barungan gong gede yang dimiliki oleh Pura Ulun dan Batur. Duplikatnya 1, lingsirnya 1 barung. Meskipun ada, tadi sudah dijelaskan Bubonangan. Bubonangan itu tadi sudah dijelaskan untuk mengiringi bubarisan. Odalan dimanapun. Dan mengiringi prosesi melis ke Pegonjongan, kemanapun melis. Dan uniknya di sini, untuk barungan gamelan gong gede semuanya itu ada istilahnya. Istilahnya yang sangat kuat dipertahankan sampai sekarang itu ada istilah tedun terompong. Kalau sudah istilah tedun terompong ini muncul, sudah pasti barungan gamelan itu semua masing-masing instrumen itu dipergunakan. Lagi sekali ada istilah tedun terompong, semua instrumen itu dipergunakan. Nah kembali saya seperti tadi sampaikan kurikulum. Saya dulu pernah menyampaikan ciri khas tabuh Batur, yaitu tabuh telu marebangun. Udah itu 2013 kita memohon ada tabuh pat Parianom. Ini mempunyai ciri khas, mempunyai keunikan tersendiri Batur itu. Di mana-mana pun mendengarkan tabuh lelamatan, di dalam speaker, kalau orang itu jeli, tabuh apa nih? Uli DJ nih. Kalau saya sudah tahu, oh ini Batur punya, ini Pejaten punya, ini Badung punya. Udah tahu tuh ciri khas masing-masing. Itu keunikan salah satunya bentuk gending yang ada di Batur. Khususnya tabuh pat, Parianom, yang diminta ketunasin saking dosen-dosen isi besar matur ring Dane Jero Gede niku kepicayang tabuh pat Parianom.
Melodinya bagaimana? Janggal-janggal sekali. Kalau pertama kali kita dengarkan itu, tabuh Parianom itu, memang jangar sengklat sekali, pirengang, dingehang, yen sampun bakat, sampun sering pirengang, jok dadi otomatis jok caloh pejalan melodine nike kenten. Itu dari segi melodi. Dari segi tempo. Tempo jero gambal batur, gending-gendingnya punya ciri khas tersendiri, keunikannya. Karena mungkin pengamatan saya itu melihat dari segi teritorial wilayah Desa Batur. Maaf ini karena wilayahnya lagi nanjak, turun, baik pun di kebun, turun. Tempo gamelan pun seperti itu yang saya amati. Itu makanya Parianom itu sangat disukai di isi Denpasar. Sampai sekarang mahasiswa kita yang di isi Denpasar yang duduk di semester 1 dipakai materi kelas. Sehingga dalam purnama kedase bisa ada aturan ayah iriki ring purul dunun batur medal sampun tabuh Parianom nike ring besake daler ngayah dawa gede tanggal 13 medal nike. Doaning sampun kepicayang dumun kenten. Ditiang dados pengemponen pengampunya rike sani ngelatih saking riki wenten eten iwang tiang aturang limang diri jero gambel. Sani tiang iling puniki nang desel nang swastika lancar almarhum ampura puniki. Nike sane nguruk isi ngurukang tabuh pisan Parianom. Nike indek keunikan tempo. Temponya dalam pengawak beg-beg. Alon-alon nya dikang alih gongnya mentet-tet bug gong. Enten niki malih becat ampun kempul adeng-adeng ampun gendingnya pengaras masih keto. Nah niki yeneng istilah umum kawenten kawitan pengawak pengisep pengecet. Yeneng istilah batur pengawit pengawak pengaras enten. Jadi ring 70 peniba ini ke rawasan pengisepe ini ke peniba pengaras iki batur pengisep untuk ring genah pendidikan ring isi Denpasar. Nggih minab nike dumun meuli jebos yeneng wenten pitaken umpamiang napi sane kirang yeneng ditiang uning ditiang jaga aturang malih bogi-bogi napi sane dados unteng baos ring rainane mangkin boleh pemargi sane becik sane antar gumanti tutujune becik puniki inggih wantah sapunika kirang langkung atur titiang nyinahang indek pemargin kewentenan gong gede riki sane wau indek pemargi jero gambal sampun darang ring jero wayan sampun napi uger-uger ne sampun darang inggih wantah sapunika kirang langkung atur titiang mandeledang ngicenden pengempur inggih galah waliang ring Suk semua guru beri aplaus dumun. Jadi Pak Pandey Mustika ini beliau adalah seorang akademisi dan praktisi dari gamelan gong gede yang jenjang akademiknya juga sangat konsen sekali mengulas dan menekuni gamelan gong gede. Tidak hanya mempraktekkan dan beliau juga di tesisnya ketika beliau mengambil S2 di kajian budaya Udayana menggunakan gong gede Batur sebagai objek dari penelitian. Nah ada hal yang menarik sebenarnya sebelum tiang beralih ke pertanyaan yang sangat mendalam ke Jero Maderingan tentang baris kemudian. Bahwa yang pertama adalah ketika dulu saya memang
mantan mahasiswa, tapi saya akan menjadi murid selamanya dari Pak Pandi Mustike. Jadi ketika pertanyaan saya pertama, mengapa batur digunakan menjadi materi ajar di Isi dan Pasar, karena itu sangat ciri khas sekali. Akan tetapi setelah apa yang disampaikan oleh Pak Pandi Mustike tadi, dan juga belakangan ini tiang mengulik-ngulik tulisan Belinggih dan Penyarikan Duran mengenai batur dan kuasa airnya, bahwa batur dengan Danau Batur merupakan limpahan anugerah dari Debetari, mengaliri ceruk-ceruk persawahan yang menjadi hulu dari kehidupan manusia dalam konteks konsumsi, sehingga batur itulah menjadi sumber. Sehingga tidak berlebihan kalau memang kita di dalam akademik di Isi dan Pasar mengambil sumbernya sebagai bahan pijakan. Jadi yang namanya yang menggunakan pijakan, pasti kita akan mencari sumbernya di mana. Dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Pandi Mustike tadi, bahwa gamelan gong gede itu di Batur sudah diperkirakan ada 1200-an, berarti itu sudah 1204, sekitar 800 tahun mungkin. Dan itu merupakan sebuah perjalanan yang sangat panjang. Sehingga memang dalam perkembangannya secara instrumentasi maupun gending itu sangat-sangat memang tidak berlebihan digunakan sebagai sumber. Selain gamelan di dalam bidang musik, tiang rasa baris yang ada di Batur pun juga menjadi rujukan referensi baris di Isi dan Pasar. Ketika munculnya baris gede di Isi dan Pasar, saya yakini betul bahwa pada saat itu pasti berpijak kepada baris-baris yang ada di Batur. Dan kemudian juga pada tahun ini juga Isi dan Pasar juga berkesempatan berkolaborasi dengan Batur dengan konsep dengan program NCS-nya melakukan sebuah rekonstruksi. Nah mungkin sekarang setelah dari gong gede sebagai sumber dalam konteks edukatif dimanapun, tidak hanya di Isi dan Pasar, dan betul bahwa Parianom itu adalah salah satu gending yang favorit, tidak hanya di Isi dan Pasar, melalui Isi dan Pasar kemudian oleh alumninya dikembangkan ke masing-masing daerah, sehingga gending Parianom itu sering digunakan untuk menyertai upacara wali. Yang pastinya ketika Parianom itu juga sampai tiba diayahkan di Pura Ulun Danu Batur, itu bagian, kalau dalam kacamata tiang, itu adalah bagian dari hubungan skema yang 3, yaitu nunas, ngupopire, setelah itu ngaturang malih. Karena yang hakiki itu adalah ngaturan, itu tidak pernah putus. Nah itu yang melihat tiang lihat skema dari bagaimana hubungan kebudayaan Batur yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk apapun, selain tidak hanya dalam bentuk kesenian dan lain hal juga. Dan akan menarik yang tiang akan kembalikan ke jero maderingan adalah ketika baris misalnya. Pertama, bagaimana pola pendidikan dan regenerasi baris di Batur. Karena tiang mengingat kalau berbicara konteks jero baris, otomatis tiang rasa tidak beda jauh dengan jero gamel pemilihannya, proses pemilihannya. Nah, sekarang bagaimana sistem pelatihannya? Apakah setelah di Wintan dilatih atau memang dari sebelumnya justru dilatih dulu siapa yang berpotensi, itu yang kemudian dipilih, kemudian di Wintan dan kemudian dinobatkan sebagai jero baris. Nah, nikah dulu. Setelah nikah ada pertanyaan yang menarik terkait dengan baris itu adalah sebagai wadwo atau tentara dari Debetari. Nanti akan tiang tanyakan lain. Ada penambahan lagi sedikit. Nih, baris itu. Baik. Kalau masalah pelatihan baris di Batur, itu pelatihannya adalah setiap tahun sekali. Walaupun belum diwintenin, kalau udah jadwal pelatihan itu harus datang. Kalau masalah puintenan, itu kalau sebelum winten dia mau ngayah baris, terutama ngusabo kedase, itu tidak boleh
ngelintangin nih moaste Koryagung. Itu kalau belum mau puinten. Kalau sudah mau puinten, baru boleh tuh ngelintangin dari Koryagung itu sendiri. Sebab itu uniknya di Desa Batur. Di Desa Batur semua pengayah itu dinamai jero. Jero Gambel, jero baris, jero undagi, jero batu, dangin rurung, jero batu, dauh rurung. Itu dasarnya adalah puintenan, pembersihan. Kalau lain daripada di Batur, itu cuma dinamai seke. Itu uniknya. Itu seperti yang saya katakan tadi, kalau pelatihan itu makanya pada waktu pelatihan, kalau di Batur pelatihan baris itu adalah dendanya itu lebih besar dari denda hari-hari biasanya. Ya umpamanya kalau menari dendanya cuma 3.000, nanti kalau pelatihan itu 5.000, begitu. Nah hanya itu saya sampaikan masalah pelatihan. Jadi pelatihan nikah memang dikelola oleh juru baris, tapi ada yang lain. Dikelola oleh juru baris itu pun turun temurun dari dulu memang begitu. Kalau mau menjelang sasih ngusabo kedase, sebelum ngusabo itu pelatihan udah dijalankan. Gitu. Termasuk bagi yang belum mewinten dan iya benar. Oke, berarti yang berhak memilih nikah dari misalnya ada pengurus dari jero baris atau siapa yang boleh memilih? Termasuk nanti jero gamal pemilihnya kan begitu juga. Kalau dulu menurut pengelingsir juga, kalau mau masuk di jero baris itu adalah jero keraman yang memilih. Itu karena kerama desanya masih sedikit. Kalau sekarang udah banyak kerama desanya, jadi mau di mana dia ngayah boleh. Begitu, bebas milih. Tergantung hobinya dia masing-masing. Nanti umpamanya hobinya nari, jadi dibawa ke sekeebat dia enggak mau, atau ke undagi. Undagi kan jurusannya ke tukang bangunan. Jadi jangan sampai ya di sana masuk, jadi dia tidak bisa mengambil kegiatannya itu sendiri, begitu. Nah jadi pemilihan nikah setiap tahun dilaksanakan, tapi bagaimana? Kalau mau masuk ke jero baris, setelah ada seperti yang dikatakan oleh guru Wawu, sudah ngaturang bakti kelaji itu adalah tatak ayah. Kalau udah ngaturang bakti kelaji itu dia sudah harus masuk mekramo desa. Jadi berhak mekramo desa, berhak ngayah di mana hobinya sesuai dengan sesuai hobinya begitu. Oke, baik, menarik sekali Niki. Di sini juga ada semacam demokratisasi. Artinya memang yang ngayah ini kan memang kewajiban, tetapi kewajibannya juga sesuai dengan kompetensinya dan tapi kesenangannya, biar nanti juga dalam melaksanakan kewajiban juga happy, juga dengan kegembiraan, sesuai bahagia sesuai dengan api yang digeluti, biar tidak sukanya di ebat, misalnya punya potensi di mebat justru masukkan di gamal kan menjadi kurang nyaman dan nanti juga menghambat yang lain. Nah, mungkin satu pertanyaan dari Titiang untuk rumah deringan, Tiang yakin pasti ada jawabannya. Dari sekian baris yang ada di Batur, dari baris jojor, baris gede, dan baris dadap, yang begitu disakralkan dan kemudian dinobatkan sebagai tentara dan bala wadwai de Betari. Nah, bagaimana dengan rejang? Karena mungkin Titiang salah atau Tiang luput, Titiang belum pernah melihat rejang yang memang, kalau biasanya apakah ini kebudayaan baru atau bagaimana, karena biasanya baris nikah di daerah di luar Batur, misalnya di daerah Tiang dan Isi dan Pasar juga baris gede akan dipasangkan dengan rejang dewa gitu misalnya. Ketika itu Bu Bandem nggih, Pak Mening. Kemudian di daerah lain pasti ini semacam ada berpasangan. Nah, ring Batur niki yang meled Titiang cari tahu. Apakah memang tidak menghadirkan rejang? Karena niki kalau dalam konteks ide betara-betari, Titiang boleh nunasin sarang dan pelingi penyarikan ide betari, sarang ide betara menuju bumi.
apakah niki tidak ada kaitannya dengan ada naresari nike maskulin dan feminim, cowok dan cewek nike, karena baris cowok, nah ceweknya napi kan. Apakah mengapa tiang tidak melihat ada rejang atau mungkin tiang yang luput? Baris guru. Kalau masalah rejang, kalau di Batur, saya sampaikan, itu adalah wewalen ide betari-betari. Termasuk wewalen ide betari-betari, baris pun wewalen. Makanya pada waktu ide betari-betari katuran tedun, kodal, itu menurut pengelingsir juga, mungkin Jero Mangku semua udah tahu, kan ada mantranya itu, Widyodara, Widyodari, itu tiri dari wewalen ide betari-betari, makanya ada rejang. Ya, kalau rejang di Batur, setelah baris dadap terakhir itu karena udah aman, jagat udah aman, tentram, begitu semaraknya, senangnya lah, artinya Widyodari itu mengaturkan ayah kepada ide betari-betari, begitu. Kalau boleh yang lebih spesifik, rejangnya nih kan rejang napi. Kalau rejang yang saya tahu itu adalah rejang de. Rejang de, tidak ada rejang renteng. Rejang renteng itu kan baru-baru ini. Rejang de, kalau dulu di Singaraja itu termasuk juga sakral itu rejang de itu. Kalau di Singaraja, kalau di Batur yang saya tahu, cuman itu dari rejang de yang saya tahu gitu. Nah artinya cuma wonten si satu wonten nggih. Cuma satu rejang daun itu mantan yang tadi Batur. Satu rejang daun aja. Yang ditarikan oleh? Yang ditarikan oleh orang mudi, orang apa namanya debungo yang disebut di sini. Ya. Baik, terima kasih. Jadi jawaban tiang sudah mengkonfirmasi sebenarnya yang rejang daun itu kan sering sih tiang lihat. Cuma apakah itu yang menjadi apa namanya yang ditradisikan di daerah Batur. Nah, karena tiang melihat, nah mungkin ini pemikiran karena tiang pemikiran tiang yang biasa di selatan, tapi tiang berusaha sekarang berada pada lingkup Batur bahwa baris kan ada busananya khusus apa namanya ditempatkan di setiap ritual. Nah, kalau rejang cuma nikah mantan atau ada yang lain lagi? Kalau masalah rejang cuman itu aja. Masalah pakaiannya ini. Pakaiannya ya itu menurut nanti sekelompok rejang de itu sendiri, kalau dia mau mengganti pakaiannya agak begini, ada begitu, itu boleh-boleh saja asal kesepakatan. Gitu. Berarti tidak ada khusus. Oh, tidak ada khusus. Yang penting yang apa namanya? Yang udah berjalan ya putih sama kuning begitu. Dari segi busana ada yang membedakan antara baris dadap, baris jojor, baris gede, presi dan apa namanya lagi satu? Baris dadap, baris jojor, baris gede, baris presi dan baris bajra. Kalau bedanya baris, kalau baris jojor bedanya itu adalah di gelang kane dan tombak. Kalau baris jojor tombaknya adalah hitam, bentuknya agak pendek. Gelang kane adalah biru, setiwal juga biru. Itu bedanya. Kalau baris gede bedanya adalah tombak panjang, terus setiwal merah, gelang kane merah. Kalau baris bajra senjatanya ada ya seperti bajra itu sendiri. Bedanya pakaian itu adalah baju hitam, gelang kane hitam, setiwal hitam, itu bedanya. Perisi juga ada bedanya, alatnya itu adalah berupa tamyang. Terus bedanya pakaian dulu itu kan agak merah tua bajunya, setiwalnya juga begitu, gelang kanenya juga begitu. Kalau baris dadap orang namanya dadap kan udah tua. Otomatis artinya pakaiannya itu tidak begitu rame. Seperti baris-baris jojor, baris gede, baris perisai, baris bajra itu. Cuman awirannya cuman ada 4. Sama kampuh itu aja yang dipakai, terus kamben gitu. Kalau gelang kane dan setiwal itu coklat
tua. Merah tua kayaknya itu. Nggih, terima kasih. Nggih, mungkin titiang malah lagi kide jero guru wayang kredit mungkin untuk gambar. Karena ada jero mohon maaf, dua sane lingsir dan dua sane alit. Nah, nika bagaimana penggunaannya? Di mana yang digunakan yang lingsir atau yang duplikat tentang gongnya? Apakah ada kentan di mana boleh digunakan dan setiap napi nikah harus kita harus? Cuk semua. Dua lingsir sama duplikat nika memang sangat berbeda nih. Kalau dua lingsir nika penggunaannya khusus seperti yang dibilang tadi, kadase, purnama kadase, kapat, beliau hanya di tempat nih, hanya di dalam di tempat. Kelima sudah tuh kesanga dan kadase, ring pura jati dan lainnya. Mungkin karena udah ada duplikat, gong gede yang gong lingsir nih hanya ditempatkan saja karena kondisinya sudah tidak memungkinkan nih hanya nih dan. Baik, kalau pelawahnya yang sekarang nih yang ring pelawahnya ring jabon nih jero ring dua gong gede sana lingsir nih kalau boleh tahu pelawahnya tarunnya napi? Kalau menurut penglingsir punika belalu Bali nih, belalu Bali. Punika Riki akeh Riki belalu Bali ring wedangan desa Batur nih. Minakadi yen sekane mungkin jagi ngentosin atau diperbaiki, apakah harus menggunakan belalu Bali lagi atau boleh netiosan? Iyan kadi titiang iyan yang weden arsel yang menawi yang sira punika yang ini titiang mana tetap jangan ke anggap lalu yaning mecikan mecikan gong dua lingsir utawi ngentos busana baris wenten pekeling ritualnya upacaranya saking ruwayan dumun kalau ring gamelan wenten upakarana jagi ngingsir randumun linggih maksudnya kan kalau rasita ngulapun pun pastikan nih kamu masuk pati malih. Nah, pi malih punika jagi ngentos ya. Tidak kalau wenten silih sinunggil encat suara nika dan pastikan sampun jagi ke pandi nika. Punika enten sembarangan nika harus mabrasi semalih tapi malih niki jagi ngentos nika. Pastikan sampun wenten upacara ane patutang ringi ngenten. Nggih. Yaning ring piranti baris gitu punapi? Mengenai piranti baris, sebetulnya itu ada pirantinya berupa upekara. Setiap baris mesolah itu ada dulu, tapi kalau sekarang ya kurang tahu juga. Kalau dulu piranti cuman pejadian aja yang dilaksanakan oleh di baris. Kalau wenten perbaikan? Kalau ada perbaikan masalah tombak dan lain-lain itu setelah diperbaiki itu harus diprasita biar bisa dipakai kembali gitu. Nggih, suksumo. Nggih, mungkin yang mau sapa dulu di teman-teman peserta yang hadir langsung di Pura Ulun Danu Batur pada sore hari ini dan teman-teman yang join di platform Zoom. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa diajukan. Teknisnya teman-teman yang ada di online bisa raise hand atau mengetik di kolom chat di platform Zoom-nya untuk nanti bisa pertanyaannya disampaikan. Dan juga tidak lupa bahwa tadi kita tepat mulai jam 1:30 dan ini sudah menunjukkan hampir 5 menit lagi pukul 3. Jadi mungkin kita masih memiliki 15-20 menit lagi untuk nanti kita bisa sudahi karena ini diskusinya kalau kita laksanakan ini akan menjadi sangat panjang sekali karena memang diskusinya sangat menarik dan tidak bisa dibatasi hanya dengan 2 jam, 3 jam, bahkan sehari tidak. Yang yakin ini sangat-sangat menarik
karena ini acara dibatasi oleh waktu, nanti mungkin kita akan selesaikan di pukul 15.20 dan kemudian kita masih memiliki waktu sekitar 25 menitan. Nah, nanti akan Tiang berikan untuk closing statement dari atau penyampaian penutup dari masing-masing narasumber. Akan tetapi sebelum nikah Tiang ingin sampaikan ke Pak Pandi Mustika bagaimana menurut pandangan Pak Pandi Mustika tentang pendidikan dari Gong Gede Batur untuk mengedukasi masyarakat dan utamanya melestarikan dari segi akademis dan masyarakat umum. Nah, Nika. Dan kemudian dari jero Kraman dan jero baris, ketika ada masyarakat yang menginginkan nur gening-gening Gong Gede Batur dan baris Batur, bagaimana caranya dan bagaimana agam-agamannya dan tata caranya. Dumun Tiang dari Pak Pandi Mustika Dumun, silakan Pak Pandi. Ampura puniki, maksudnya nike pendidikan akademik di Batur napi diisi. Di Batur karena Tiang juga ingin karena memang di Batur kan secara tradisi sudah disampaikan sekali Jero Kraman tadi. Nah, tapi dari pandangan guru selaku akademisi mungkin apa yang mungkin bisa dilakukan di Batur kemudian diisi dan di masyarakat umum untuk kita ketika ingin mewarisi gening-gening yang ada di Batur. Silakan. Baik, saya awali dari Jero Gambol di Batur dulu. Memang gending-gending yang ada di Batur itu masih tetap lestari. Di dalam paurukan-paurukan juga. Cuma saya pada waktu saya ngayah-ngayah di sini, tidak Jero Gambol itu mengadakan satu tetabuhan, pasti Jero Gambol itu mau pupul, nyatu malu. Nah, di dalam proses nyatu ini, disinilah saya memberikan suatu pemahaman kepada Jero Gambol, Ring Batur, mohon apa yang ada di Pura Ulun Danu Batur, khususnya di Jero Gambol, gending-gending Jero Gambol itu, gending-gending Gong Gede itu, supaya tetap dipertahankan. Supaya tetap dipertahankan, manut sekadi uger-uger sane sampun, wenten sane sampun kemargiang ring Jero Gambol, ring Pura Ulun Danu Batur. Ugar-ugar itu napi, anincen badan tabuh telu, sanincen mewasta tabuh pat. Nike selanturnya nike mangde kuat. Siosa ring punike mangde niki otomatis sampun ditiang ngicinin saran. Mangde nenten ngeranjingang gending-gending kesane sampun mupayas ring Jero Gambol, ring Barungan Gamelan Gong Gede, Duen Lingsir, Pura Ulun Danu Batur. Ini wandah mersidayang secara akademis, ngiring, gali gending-gending kesane tenanin medal, duen-duen nak lingsir dumun, ngiring ini ke gali. Ini ke becik pisan sampun yening mersidayang, rekonstruksi gending-gending punika. Daruse ten wenten ical sampun tetamian nak lingsir iriki ada titiang sampun wanti-wanti matur metaken ring Jero Gambole sanincen dados tetuwek ini menentukan bahwa tabuh ini ke tabuh pat tabuh telu. Wenten je sane tepat, patah sekadi napi sane aturang titiang ring mahasiswa ring isi Denpasar, wenten je sane mesiosan akedik. Inde ugar-ugar tenek pukulan ring suang-suang instrumen taler mesiosan akedik, mesiosan dikiring Jero Gambol riki
sareng ring isi Denpasar. Yen ring isi Denpasar ening barungan gamelan gong gede nike instrumen sane paling kecil penganggap alit di sapunapi, penganggap ageng di sapunapi, penunggal sapunapi. Penyacah, jublag, jegog nike sampun wenten ais ring penganggap ageng, ring penunggal, kenten titiang sane rawang ring jero gambel sawanten pinunase asiki niki mangdeten wenten ical tetamiana lingsir iriki. Contohnya sampun gending semiran apa mesidaya ngali niku. Semiran dabuk putus niku. Kenten talar ring isi talar kenten napi malih ring isi mahasiswa niku. Harus mahasiswa niku menyampaikan nanti di desanya kalau memang ada gong gede atau gong kebiar, sampaikanlah hal-hal yang seperti saya sampaikan ini. Begitu saran saya, sampaikan secara akademis lah. Kita sebagai nanti saudara mahasiswa kalau tamat bukan menjadi seniman alam, seniman akademisi. Apa artinya itu seniman akademisi? Begitulah saya mendidik mahasiswa di isi Denpasar sehingga supaya bisa membedakan seniman alam dan seniman akademisi. Mungkin itu saja, Pak Diana. Sukses semua guru. Nah mungkin kalau ada atau wenten yang dari perguruan tinggi, karena kan di Bali selain isi Denpasar juga ada Universitas Hindu yang juga memiliki Unhi Denpasar yang juga memiliki program gamelan. Kemudian ada SMK 3 Sukawati, ada SMK 5 Denpasar, ada SMK Gurukul di Bangli juga. Kalau menginginkan misalnya rekonstruksi atau pengajaran gong gede batur dan baris gede batur, bagaimana caranya dan bagaimana sistemnya nanti. Nah niki titiang minta dulu saking jero guru yang gede dumun bebas kelanturan untuk jero Madiringan Aris. Oke, sukses semua. Yang ning wintan puniki silih sinunggil saking akademisi utawi saking sireja jagi pacang nunas doeni di Betari minaka ditetabuhan titiang puniki manut baos penglingsir mangda ngawentenang asiki mapiuning ring niskale majang ring di Betari doning napi sana wenten iki mantah doeni de patut mapiuning ring niskale tiaos ring kunika ring sekala nalar majang ring dani jero gede sana patut ada di tiang puniki cuciang di tiang iki nalar ring kasinoman siapa si reje dumun nanin puniki sakang yambang nanin puniki kawanten yan lantar napi yan amat sidang nih di tiang dan uning sakang beleleng napi nih ke nanin riki nunas kinten naler ring bunutan ring sebatu punika sampun nika sampun bersidang tur sampun sering ngaya hari ki kinten kadi nika nang ini nindik baris sewinten jagi ngelestarian patut kadi raos iguru seni wau jagi ngarsang ngelestarian mangde persis kadi baris iriki nika sepatutnya matur skala niskala skalanya nih majang ring jero kesinoman dalam ring jani jero gede niskalanya nih ring ide Betari sani ngewawo tari sakralan baris boyonya nonton tios sani ngewawo tari sakral ring ajang punika sugro ide iratu manik astagino driko mapiuning antuk upakaro kadi niko ring sor punika kadi raos pengelingsir baris sakral yang ada di desa Batur itu sendiri kalau mau dilestarikan dipakai di pura baru bisa. Kalau di
wewidangan sangga merajan tidak boleh. Gitu. Kadi sane sampun-sampun memargi, kadi reng sebatu, kadi raosi gurune sampun, duaning reng sebatu nak batun senden ido, taler reng bonyo sampun memargi, di tiang taler riko nyarengin, pun kedan saking puri taman, taler waktu niki terakhir pun bersidang ipun artinya ngeniang tari baris sakral riki. Nika madan. Jadi di dalam teman-teman tim mencandatan dan mesolah juga perlu mengetahui tata laksana dari bagaimana ketika ingin melestarikan dan mempelajari gending-gending di Batur dan baris di Batur, utamanya kita ingin dibawa ke daerah masing-masing. Berarti selain belajar teknis tentunya juga dipentingkan adalah tata keramanya, yaitu mulai meminta izin dari mulai dari Dana Pelingis Dadu Jero Gede, kemudian ke Sinoman, dan kemudian dari Jero Gede mungkin dan ke Sinoman akan menunjuk dari Jero Gamal dan Jero Baris. Sampai itu juga yang tidak kalah penting adalah meminta izin ke hadapan Ida Betari selaku beliau yang menganugerahi dan memiliki semua atas taksu yang di dalam konteks kesenian apapun itu bentuknya. Nah mungkin ada pertanyaan dari dari teman-teman dari yayasan atau yang hadir dari live daring. Mungkin Pak Gede Krisna. Nah Pak Gede Krisna niki adalah salah satu seniman baris dan koreografi baris dan beberapa kali telah membuat baris baru dan tiang yakin niki banyak ingin mengetahui tentang baris Batur. Nih untuk waktu tiang persilahkan. Sekadi wawu ampun kanikang bahwa perbedaan antara baris jojor, dadap, bajra sarang resi. Nah niki tiang metaken sejak kapan baris ada di Batur? Apakah baris Batur yang Kuskenten untuk perbedaan awal nih wenten tapi dan gelangkane. Nah niki yang lihat juga di atas badong nika wenten senteng. Nah apakah nika juga menjadi pembeda karena membeda warna antara baris satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terus niki untuk gong gede. Niket tadi disebutkan bahwa di isi Denpasar sebagai materi awal, semester awal. Nah, kenapa Niket dijadikan semester awal? Apakah sebagai dasar karawitan? Apakah mungkin sama dengan tari baris sebagai tari dasar? Mungkin setiap ada di sekolah mungkin tari baris yang pertama karena itu sebagai dasar. Apakah gong gede ini juga sama seperti Niket? Niket dan terima kasih. Ya, langsung saya jawab. Kalau mengenai baris sakral di Batur, itu katanya pengelingsir. Ini adalah dulunya itu adalah kata sandi. Jadi kata sandi yang ditemukan, terus pengelingsir yang memang benar-benar menjiwai kata sandi itu, di sanalah dia membuat gerakan. Ini adalah gerakan begini, ini begini, ini begini. Terutama yang 3 baris itu. Baris jojor, baris gede, dan baris dadap. Kalau baris dadap itu kan tembang yang dipakai. Kalau baris jojor itu juga kata sandi yang ditemukan dulu dari zamannya dulu, dari zamannya Batur ada itu katanya kata sandi yang ditemukan. Begitu juga baris gede. Jadi turun temurun lah itu, tidak tahu entah siapa yang menciptakan itu sampai sekarang. Saya sendiri tidak tahu.
Hanya taunya adalah turun-temurun bahwa gerakan berjojor begini, gerakan baris gede begini, tembang baris dadap begini, begitu. Kalau masalah apa namanya yang tadi dipertanyakan masalah pakaian, kalau pakaian seperti yang saya katakan tadi itu cirinya gelang kane dan stiwal. Kalau ada selendangnya itu keseragaman semua itu. Kalau ya waktu ini yang kemarin ini yang dipakai agak merah-merah muda itu semua begitu gitu. Ya, itu aja. Baik, untuk pertanyaan untuk saya, gong gede. Kenapa gong gede itu dilakukan dalam awal? Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa tergantung kurikulumnya yang dipakai. Mungkin pemikiran saya, karena di sana dasar tentang teknik pukulan. Kalau teknik pukulan itu kan secara umum di gong gede, terutama di yang berbilah itu kan kekenyongan, tidak ada kotekan, tidak ada kesingsalan, jelas ajeg. Itu dasar daripada pukulan gong gede. Dari segi materi juga, materi itu saya biasanya memberikan gila dulu, apalagi semester 1. Mahasiswa dari SMA itu yang masuk ke isi itu meskipun siswa itu sudah menguasai, sudah berbekal dari rumah, toh juga itu diberikan secara dasar dulu. Itu makanya karena kurikulumnya seperti itu, mungkin Pak Diana sudah mengetahui itu yang diberikan. Tidak mungkin akan diberikan suatu bagaimana caranya mencipta, bagaimana ini, tidak mungkin, pasti dari dasar dulu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Sampun Pak D. Nah ada satu menarik lagi Pak D. Tadi kan ada 3 yang disampaikan oleh Guru Made Ringan mengenai 3 baris itu adalah baris jojor, baris gede, baris dadap, itu yang memang dihasilkan oleh pembacaan jenana atas sandi-sandi dari wahyu ilahi. Dan kemudian ada 2, baris bajra dan baris presi, itu ada hal yang menarik. Nah ini yang akan disampaikan lagi oleh Guru Made Ringan, Haris. Oh iya, lupa tadi saya menyampaikan. Nah, mengenai baris bajra dan baris perisai. Baris perisai dan baris bajra itu adalah dasarnya baris tunggal. Baris tunggal, terus Betara Iyang yang berpikir bagaimana caranya baris tunggal ini supaya menjadi ada tambahnya pesiatan. Nah, di sanalah artinya Betara Iyang merekayasa ada dinamai itu kembang pilah. Kalau sekarang dinamai kembang melat. Sebetulnya bukan kembang melat, kembang pilah. Itu dikatakan. Jadi pilahnya itu dikembangkan bagaimana caranya baris tunggal ini menjadi pesiatan. Itu dasarnya baris tunggal itu. Ya, itu aja. Jadi menarik Pak D. Jadi baris tunggal nika sudah dibuktikan bahwa di Batur ketika nika tahun 60-an nih. Sekitar tahun 60 sekian. Sekitar 60 sekian, Ide Betara Iyang Pak D sudah kemudian meletakkan visi-visi baru, kembangan baru dari baris tunggal. Jadi mungkin itu yang menjadikan pemantik Pak D untuk tidak ragu lagi untuk nanti ketika mengkoreografi baris atau yang lainnya. Baik, mungkin ada lagi, kita memiliki waktu 5 menit lagi. Nah mungkin kalau tidak, jadi bentar. Oke, silakan Pak Made. Saya tambahkan lagi sedikit mengenai keberadaan jero gambal di Batur ya. Nah sekarang kalau tidak salah pengamatan saya itu
Jero Gambel Gong Gede di Batur, kalau tidak salah punya jero terompong, penabuh terompong, kalau tidak salah 4 sampai 5. Itu masing-masing penabuh mau megang gending masing-masing. Tukang rompong A gendingnya ini, tukang rompong B gendingnya ini, tukang rompong C dan selanjutnya. Apalagi gending yang panjang-panjang, tabuh 6, tabuh kutus, tabuh 4, tabuh pisan, itu seperti itu. Dan uniknya lagi ya, seketerompong ini, Jero Gambel tukang rompong itu harus muwinten dulu. Harus muwinten dulu untuk bisa main terompong. Apalagi ring Jero Gambel, ring Duen Lingsir puniki tidak boleh sewenang-wenang penabuh yang bisa memukul barungan gamelan Gong Gede Duen Lingsir. Itu makanya ring Pura Batur ada gong duplikatnya sekarang. Kalau memang itu dipaksakan menabuh di Jero Gambel di barungan gamelan Gong Gede Lingsir, pasti ke sampun wenten kemanten ke Piambang, wenten kemanten pemargi sandetan becik. Dike di tiang patut uning ayang ring napi wasane teman-teman saking yayasan puniki inggih suksema mugi-mugi wonten wigunanyane napi sane sampun di tiang kawedarang saking awit rawuh mangkin astungkare wonten pikenahan inggih udah sapunika. Nggih, suksema guru. Jadi terakhir apa yang telah disampaikan tadi, mulai dari bagaimana posisi gamelan Gong Gede di Batur, kemudian baris Batur, dan kemudian dari sesuatu yang di Batur itu kemudian dibawa untuk ranah edukasi. Yang saya petik yang paling banyak adalah tata krama. Jadi tata krama memang Batur ini adalah betul-betul mengaplikasikan tata krama dari bentuk barisnya yang panjang, kemudian gerakan yang tidak terlalu banyak, itu mengesankan sekali bentuk-bentuk meditatif. Tata krama, Pak Dudi Asnawan di dalam Gong Gede menyatakan itu musical state, itu dia ada anga unguh kapan harus mencari jegok, mencari kempli, mencari kempur, dan kemudian baru beberapa siklus mencapai ke gong. Dan bagaimana sistem pendidikan mulai dari meminta izin, memohon secara spiritual, itu adalah sebenarnya laku spiritual, tata krama untuk meneguhkan kita sebelum kita mendapat ajah-ajah atau pembelajaran yang nanti kita bisa gunakan untuk di masyarakat. Nah, mudra suara sebagai tema dari kolaborasi antara mecandetan, diskusi gamelan dengan mesolah, mendiskusikan dengan tari, pada hari ini memunculkan satu payung besar, yaitu tata krama. Tata krama antara alunan gamelan dan tata krama akan gerakan dari sebuah tari itu memang tersusun atas kaidah-kaidah dan atur-aturan tertentu, walaupun di baliknya terdapat idealisme-idealisme yang menutrisi kemudian sebuah bentuk kesenian gamelan ataupun tari. Melalui Batur Mudra Suara ini kita warisi, kita pelajari, dan kita kembangkan dengan tata kramanya masing-masing dan aturannya masing-masing. Jadi dari Batur, edisi khusus ini mecandetan dan mesolah titiang tutup sampai di sini, dan ditunggu event mecandetan dan mesolah di bulan depan. Dan juga seperti biasa, tradisi kami di Yayasan Janahita Mandala bahwa diskusi pada sore hari ini akan kita transkripsikan dan nanti bermuara kepada sebuah buku, yang dimana buku itu berisi tentang sari-sari pemikiran mengenai tokoh-tokoh gamelan dan tari yang ada di Bali yang kita undang di dalam setiap bulannya, termasuk juga pemikiran yang luar biasa dari Juru Madiringan, Juru Guru Wayan Kredit, dan Pak Pandi Mustika mengenai apa yang kita diskusikan pada hari ini. Sebelumnya tiang maturung para manik suksuma majang ring ten susurut yang ring ide betari sana melingga stana ring ayun
talar saneda suci ciang titiang ide pelinggih dane jero gede batur maka kali ane jero penyarikan nalar jero kraman jero sinoman sami sane sampun ngewantu acara sore niki dadosne ring penguntat titiang sinap antuk Paramasanti Om Santi Om. Sampai jumpa di gelaran Mecanda dan Mesolah di bulan selanjutnya. Terima kasih.